Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa cepat terkabul dan terwujud. Baik teman-teman, sebelumnya eh, saya akan bercerita tentang apa yang saya dapatkan. Ini saya anggap penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk informasi video-video berikutnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini karena kita akan membahas sesuatu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan di sini saya akan cerita bagaimana saya mendapatkan penghargaan itu, tapi penghargaan itu tidak bisa saya raih. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu di situ. Oke, sebentar lagi kita akan cerita. Baik teman-teman, saya mulai dari awal ya. Dulu waktu itu saya lagi kerja di sebuah perusahaan di Surabaya sana. Nah, di situ ada berbagai macam rintangan ya. Jadi di sana teman-teman itu banyak yang mengeluh, terus bosnya juga aduh kasar, terus suka marah-marah gitu ya. Jadi satu persatu teman-teman saya itu mulai resign. Nah, dan saya resign setelah beberapa teman itu resign, kemudian saya dengan berbagai macam pertimbangan dan segala macam, karena saya tinggal di Surabaya, saya seorang perantau, jadi saya harus berpikir dong untuk melepaskan sebuah pekerjaan untuk menunjang kehidupan sehari-hari di sana. Jadi setelah berpikir segala macam, akhirnya saya resign teman-teman. Kemudian saya cari kos dan saya dapat kos-kosan itu harga murah banget ya, waktu itu 250 lah satu bulan, tapi agak di emper-emperan di dekat rel kereta gitu. Nah di situ teman-teman saya mulai mencoba untuk berikhtiar dan berdoa ya teman-teman. Jadi saya mulai mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak pernah sebelumnya saya tidak pernah kerjakan. Saya kerjakan sholat duha, tahajud, dan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya seperti zikir ya, beristighfar. Nah itu berjalan dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Nah di selama perjalanan menuju ikhtiar itu, setelah saya melakukan ibadah-ibadah seperti sholat tahajud, berdoa, sholat duha, terus sholat sunnah, itu semua saya lakukan dan selalu tetap menjaga sholat berjamaah di masjid. Nah, pertama itu yang saya dapatkan, waktu itu masjid dari kos-kosan saya itu lumayan jauh. Nah, suatu ketika saya pulang dari jalan-jalan mencari pekerjaan, kemudian saya jalan menuju ke masjid. Di masjid itu sudah qomat ya. Kemudian saya berjalan dengan lebih cepat dan muncullah dari belakang saya itu ada seseorang yang berjalan menuju ke arah lokasi masjid itu. Nah, jadi mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin dia sering melihat saya jalan di situ, kemudian dia berhenti dan menyuruh saya naik. Nah, itu pertolongan pertama ya. Kemudian saya naik, dia sudah tahu tujuan saya itu ke masjid, jadi saya diantarkan langsung ke masjid dan orangnya juga ikut sholat ke masjid. Ternyata alhamdulillah akhirnya saya bisa sholat berjamaah full ya, nggak masbuk. Nah, jadi mulai dari situ teman-teman. Nah, terus saya lakukan seperti itu setiap hari, setiap malam, dan menjelang beberapa minggu kemudian saya ditawarkan untuk menjaga sebuah
sebagai supervisor ya di sebuah hotel, tepatnya di Gili Trawangan. Saya ditawarkan langsung sama ownernya, yang sebelumnya beliau itu adalah klien saya dulu ya di perusahaan itu. Jadi karena mungkin beliau itu tahu kalau saya tidak bekerja, dan dia cari-cari informasi, akhirnya dapat nomor saya, kemudian saya ditelepon, disuruh datang. Saya ditawarkan waktu itu untuk menjadi seorang supervisor di sebuah hotel, yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, dan saya tidak pernah tahu kalau beliau itu mencari mencari karyawan gitu ya. Dan anehnya pemilik hotel ini, dia sebenarnya sudah punya pegawai di sana di Gili Trawangan. Dia pinginnya mencari orang Jawa, tapi dia memilih saya untuk menjadi supervisor di sana. Mungkin ya karena saya orang aslinya dari Lombok ya, tapi beliau ini maunya sih orang Jawa gitu. Dan Allahu alam, entah apa yang membuat beliau ini berpikir untuk memilih saya dan percaya sama saya, itu Allahu alam ya. Nah, itu yang saya bilang sebuah penghargaan, tapi saya tidak bisa meraihnya. Kenapa? Yang pertama, oh ya, tadi saya bahas gaji ya. Itu dulu ditawarin gaji awal pertama itu 4 juta. Lumayan loh, Bro. Di tahun 2010 itu jarang loh teman-teman saya yang bergaji 4 juta dalam 1 bulan. Ya, itu paling tinggi gajinya itu 3 juta. Nah, ini gaji pertama saya ditawarin 4 juta. Itu selama 3 bulan, selama training katanya. Nah, setelah itu nanti akan naik sampai dengan gaji 8 sampai 10 juta 1 bulan. Ya. Dan beliau ini mengatakan, saya tidak akan menggaji kamu 4 juta. Kalau kamu bersedia, saya akan gaji langsung kamu itu 5 juta untuk pertama. Dan itu di bulan pertama, Bro. Setelahnya itu saya akan digaji 8 sampai 10 juta. Wih, mikir dong. Saya mikir nih. Dan kebetulan waktu itu teman saya ada yang mau datang ke Surabaya. Akhirnya saya berpikir, dan disitulah tempat kesalahan saya ya, yang tidak menghargai penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya berpikir sendiri, menganalisa sendiri, mengira-ngira sendiri, nanti kalau saya kerja gini bagaimana. Terus teman saya, sementara saya sudah janji dengan teman saya, sebenarnya kan itu teman yang mau datang itu sebenarnya kan bisa dibatalin. Kita bisa ngomong, oh ya saya mau ada kerjaan di sini, mungkin ke Surabayanya ditunda aja dulu, kan bisa seperti itu ya. Tapi saya tidak sampai kepikiran ke sana ya teman-teman. Jadi kesalahannya itu saya tidak minta petunjuk, artinya saya tidak istikharahkan terlebih dahulu. Itu teman-teman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan, peluang, seharusnya kita tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa. Mungkin ya tahajud atau sholat sunat, atau pas di sholat duha kita bertanya, gimana nih ya Allah, saya dapat tawaran seperti ini, begini, apakah ini baik untuk saya? Kalau memang baik, permudahlah saya, dan kalau itu memang tidak bagus untuk saya, maka jauhkanlah. Nah, itu yang tidak saya lakukan teman-teman. Jadi di sini ketika kalian sudah melakukan ibadah dengan khusyuk dan sudah berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, ketika peluang itu datang dan kalian bingung mau ambil atau tidak, silahkan teman-teman bisa bertanya kembali kepada Allah. Nah, jadi teman-teman, di situ saya tidak melakukan hal itu teman-teman. Jadi saya hanya percaya kepada cara-cara saya sendiri, berpikir sendiri. Seharusnya bukan begitu ya. Seharusnya kita tanya kembali kepada Allah, kepada Sang Pencipta ya, bagaimana
eh, kita memutuskan apakah kita mau ambil atau tidak, itu perlu ditanyakan lagi ke Yang Maha Kuasa, karena dialah yang memberikan kita peluang tersebut, teman-teman. Setelah beberapa minggu kemudian, saya coba daftar ke salah satu stasiun radio yang ada di Surabaya, yaitu ya SAS FM ya kalau nggak salah ya. Itu radionya di Masjid Agung sana. Jadi di situ saya mencoba mengadu nasib, dan akhirnya saya diinterview dan kita juga sudah tes semua, dan alhamdulillah tes yang kita laksanakan itu mendapat respon yang baik ya, mendapat respon yang baik dari pihak manajemen radio. Nah, di situ juga saya melakukan kesalahan, teman-teman. Ya, saya melakukan kesalahan kembali. Saya tidak berdoa kembali, ya Allah, apakah ini baik untuk saya? Apakah ini harus saya terima? Apakah saya akan melaksanakan pekerjaan ini, tugas ini? Nah, itu yang tidak saya lakukan. Saya tidak berdoa kembali, minta petunjuk, mohon petunjuk. Saya tidak melakukannya, teman-teman. Jadi di situ kesalahannya ya. Kita sudah berdoa capek-capek, sudah ibadah, sudah melakukan hal-hal yang baik, kemudian ada peluang, tapi kita tidak menanyakan kembali peluang itu kepada yang memberikan peluang tersebut. Nah, teman-teman, lanjut ya. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, saya tetap melakukan semua kegiatan ibadah, tapi mohon maaf, ibadah itu bukan untuk duniawi ya, tapi karena kita butuh pertolongan Allah, jadi kita harus mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa kita mengerjakan ibadah itu karena duniawi ya, bukan karena Allah taala, bukan. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Karena kita butuh pertolongan ya, karena kita membutuhkan bantuan dari Yang Maha Kuasa, jadi kita harus mendekatkan diri, teman-teman. Ya, jangan dipikirkan bahwa ibadah itu dilakukan karena untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau duniawi begitu ya. Tetapi bukan seperti itu, teman-teman. Karena kita butuh bantuan, jadi kita harus menghubungi yang bisa membantu kita, begitu kan ya. Jadi intinya begitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya dapat peluang lagi ya, teman-teman, untuk mengcover waktu itu ada sebuah perusahaan tinta printer ya. Jadi saya ditawarin untuk mengcover area Jawa Timur ya, teman-teman, untuk mensuplai tinta printer itu ke wilayah Jawa Timur semuanya ya. Jadi setiap distributor ataupun agen-agen itu harus menghubungi saya untuk mendapatkan tinta tersebut. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan waktu itu saya tidak punya tempat. Nah, di situ juga lagi kesalahannya saya, teman-teman. Saya berpikir saya tidak bisa mengambil peluang itu ya, teman-teman, dengan alasan kenapa? Nanti kalau saya ambil, saya berangkatnya gimana? Karena lokasinya lumayan jauh ya dari tempat tinggal saya waktu itu, lumayan jauh. Kalau jalan kaki itu kayaknya sering telat ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan untuk melanjutkan. Nah, seharusnya kita berdoa nih, ya Allah, kalau misalkan saya lanjut, gimana nih? Masalahnya saya tidak punya kendaraan. Nah, mungkin siapa tahu ya, karena Allah itu selalu punya cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Seperti apa? Seperti misalnya jangan kita berpikir bahwa karena logika kita tidak masuk ya. Seperti apa? Seperti Allah itu menciptakan angin itu dari apa? Jadi jangan berpikir seperti itu. Ya.
itu di luar nalar manusia. Jadi yang penting teman-teman itu kita itu seharusnya bertanya, bagaimana nih saya mau melanjutkan tapi saya tidak punya fasilitas seperti kendaraan, ataupun saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menuju tempat kerja saya yang baru ini. Itu harus ditanyakan. Nanti insya Allah pasti akan Allah berikan jalan keluarnya. Nah, di situ saya tidak lakukannya. Saya hanya melakukan minta pekerjaan, minta usaha, dan disitulah saya mendapatkan pekerjaan, tapi saya tidak mendapatkan solusinya untuk terus lanjut ke pekerjaan tersebut. Karena apa? Saya meninggalkan sholat istikharah atau mohon petunjuk bagaimana solusinya setelah mendapatkan pekerjaan. Ya teman-teman, jangan sampai lakukan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tetap berdoa sebelum mendapatkan pekerjaan. Mohonlah untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau usaha, dan setelah punya idenya atau sudah dapat pekerjaannya, dapat peluangnya, silahkan tanya kembali, istikharah kembali ya, berdoa kembali bagaimana caranya supaya bisa lanjut, begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lakukan hal-hal yang jangan melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, tapi tanyakan apa yang akan kita dapatkan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya teman-teman. Dan setelah beberapa waktu dari berbagai macam peluang itu, saya akhirnya mengikuti hati nurani, hawa nafsu, dan hanya membutuhkan kesenangan sesaat. Akhirnya saya terjebak dalam sebuah pergaulan, tapi pergaulannya nggak serem-serem amat sih. Saya akhirnya nongkrong di sebuah perempatan di sana, yang dimana banyak orang-orang di perempatan itu, masyarakat, ada juga sopir beca, ada sopir, ada ya, dan berbagai macam pergaulan. Nah, di situ saya akhirnya menjadi bisa dibilang gelandangan lah ya, karena saya tidak menindaklanjuti doa-doa saya tersebut. Akhirnya ya seperti apa ya, misalkan kita sudah minta nih sama orang, dan sudah mau dikasih, tinggal terus kita ditanya mau nggak gitu ya, tapi kita tidak tanya kembali kepada yang ngasih, ini buat apa, ini untuk apa gitu ya, apakah seharusnya saya terima, apa saya terima aja begitu ya. Kita tidak bertanya lagi kepada orangnya, dan kita tidak mengucapkan terima kasih kepada orangnya. Akhirnya saya dikasih pelajaran, saya nongkrong terus di perempatan tanpa pekerjaan, tanpa saudara, dan disitulah saya tidak bisa beli makan. Akhirnya HP saya satu-satunya saya jual, saya tuker dengan mie ya. Itu kejadiannya teman-teman, waduh parah ya. Dan setelah itu saya tidak ada pekerjaan, saya mulai menganggur, dan ibadah-ibadah itu sudah jarang saya lakukan. Akhirnya saya terjerumuslah ke dalam pergaulan tersebut. Tapi orang-orangnya tetap baik ya, tetap santun. Cuman kita kehilangan peluang teman-teman, dan akhirnya menjadi pengangguran di situ. Dan itu pun berjalan cukup lama ya, hampir ya sekitar 4 tahun lah ya. Dan saya bertahan hidupnya di sana menjadi seorang tambal ban di perempatan itu. Jadi akhirnya peluang-peluang yang bagus, peluang-peluang yang super ya menurut saya, itu terbuang sia-sia setelah dikasih
informasinya, setelah dikasih peluangnya tinggal diambil aja, tapi saya tidak pernah menanyakan kembali hal tersebut kepada yang memberikan peluang itu. Nah, di situ kesalahannya teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman yang belum kerja ya, yang belum punya usaha, silahkan ambil air wudhu, kemudian kalian sholat, kalian mohon diberikan pekerjaan, dilapangkan rezekinya. Nah, setelah ada peluang itu, coba teman-teman tanya kembali ya, untuk mendapatkannya, untuk lanjutnya seperti apa. Nanti kalau saya ambil bagaimana, itu tetap dikomunikasikan ya, terus mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat solusinya, karena kita tidak tahu solusi-solusi yang akan kita dapatkan itu, kita tidak pernah tahu, dan itu di luar pemikiran kita, di luar nalar manusia. Jadi Allah itu maha mengetahui. Ingat, Allah itu maha mengetahui dan maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita itu benar-benar dikasihi dan disayangi sama Allah, cuman kita kurang mendekatkan diri dan kita selalu meremehkan hal-hal tersebut ya. Oke teman-teman, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, terima kasih sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita saya, curhat saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian yang belum dapat pekerjaan segera dapat pekerjaan, yang akan meraih cita-cita semoga cita-citanya cepat terwujud ya. Jangan lupa berdoa, ikhtiar itu harus, jangan sampai terjadi seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi ya harus seimbang dua-duanya ya, ada ikhtiarnya juga dan doanya juga, jangan sampai kelewatan. Oke teman-teman, terima kasih, selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, dan semoga video ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua dan mendapatkan perubahan hidup yang lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.